Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Dia. Sebelum memulai ibadah ini, saya minta Bapak Rogi untuk memimpin kita dalam doa. Shalom, selamat tahun baru. Kayaknya dengan wajah-wajah dan baju yang baru-baru. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur Kau telah hantar kami, tibakan kami di tempat ini. Tuhan, kami percaya kami mau memasuki awal dari tahun baru 2023. Kami percaya Engkau akan pimpin dalam kehidupan kami hari demi hari, Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu beserta di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa juga pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau akan lawan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya juga, Tuhan, Engkau akan pakai WL Singer, tim musik, menjadi alat kemuliaan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya pada saat kami memuji-muji, membesarkan nama-Mu, maka Roh Kudus-Mu juga akan melawan menjamah bagi kami semua, Tuhan. Kami dapat bersukacita pada pagi hari ini oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu Bapak Pendeta Anies Yosua beserta dengan pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Kau akan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya pada saat firman ditabur, maka disitulah menjadikan berkat, sukacita dan kesehatan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya firman itu iya dan amin. Firman itu akan terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Dan kami berdoa juga, Tuhan, pada saat ini, pagi hari ini, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami percaya melalui perjamuan kudus-Mu, Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat diangkat bebannya dan diberi jalan keluar dari-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama menyembah Dia. Mari kita agungkan nama-Nya. Mari kita muliakan nama-Nya.
ku tak tahu sampai kapan hari hidupku tiba. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan
Pagi ini Tuhan kami bersyukur kami datang dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami sama-sama boleh menangkap pesan Tuhan dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan yang saya sampaikan berjudul musim yang baru. Saya sudah pernah sampaikan di ibadah awal tahun ketika tanggal 1 kita ibadah di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa masuk tahun yang baru ini di tahun 2023 ini harus menjadi sebuah musim yang baru bagi kita setiap anak Tuhan. Awal tahun ini adalah satu momentum yang terbaik untuk kita menyusun segala sesuatu yang hendak kita capai tentunya. Dan untuk itu kita mesti bertanya Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita capai di tahun ini. Seperti yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa musim di sini ini bicara soal bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya atau kita secara organisasi di dalam pelayanan ini itu bisa menangkap pesan Tuhan atau hati Tuhan, isi hati Tuhan bagi pelayanan ini ke depan. Dan secara pribadi tentu Bapak Ibu Saudara harus juga menggumuli apa yang Tuhan inginkan untuk Bapak Ibu Saudara kerjakan di tahun ini. Di samping ada hal-hal yang ingin kita capai Bapak Ibu Saudara, target-target yang ingin kita penuhi yang mungkin tidak terpenuhi di tahun yang lalu. Di samping itu semua ada satu hal yang sangat mendasar dan sangat prinsip, sangat penting. Bagaimana Bapak Ibu Saudara menangkap pesan Tuhan, isi hati Tuhan untuk dikerjakan di dalam tahun ini. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang saya bagikan di dalam ibadah pagi ini melalui khotbah itu merupakan dasar atau fondasi. Secara khusus ketika kita bicara soal kerohanian atau hal-hal yang bersifat rohani, baik secara pribadi dalam hidup Bapak Ibu dan secara khusus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hal ini bukan hanya sekedar menjadi pergumulan para pelayan Tuhan saja, tetapi ini menjadi pergumulan bersama, baik saya sebagai gembala, baik para pelayan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di sini maupun seluruh jemaat. Ada satu hal yang sama yang ingin kita kerjakan. Ada visi yang sama yang ingin kita tuju Bapak Ibu. Saya ingin sekali nanti satu saat saya bicara tentang satu visi, kesatuan visi. Karena memang tanpa kesepakatan Bapak Ibu Saudara, tanpa visi yang sama, secara khusus dalam membangun pelayanan, secara khusus dalam menyelenggarakan pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan terhambat perjalanan. Tetapi biarlah poin-poin ini menjadi sebuah dasar yang mengawali segala sesuatu yang ingin kita kerjakan dalam tahun ini, yang saya percaya, ini yang saya percayai sebagai gembala Bapak Ibu, itu saya dapat dari Tuhan. Di dalam perenungan saya terhadap pelayanan ini, saya catat satu poin demi poinnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingatkan kepada saya secara pribadi hal-hal yang dibangun secara mendasar. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di tahun ini harus menjadi tahun atau target kita, hal yang ingin kita capai, ini menjadi satu musim yang baru bagi kita.
Musim ini bicara soal satu perjalanan Bapak Ibu Saudara yang akan kita jalani, satu perjalanan atau journey atau satu perjalanan selama 1 tahun ini yang Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjalaninya. Yang pertama yang sangat mendasar itu bicara soal kerohanian. Ini selalu akan saya bicarakan. Harus menjadi tahun di mana Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami peningkatan iman. Ini prinsip yang paling utama buat saya, paling dasar, fondasi yang paling kuat. Tidak bicara soal hal-hal yang lain selain bicara soal bagaimana kita membangun pertumbuhan rohani kita, atau kita melihat kembali sejauh mana iman kita bertumbuh, atau ada di level apa kualitas rohani kita. Ini harus menjadi sebuah kerinduan bersama Bapak Ibu Saudara. Saya ingat betul waktu kita pindah ke tempat ini, itu bulan Juli. Kalau saya tidak salah tanggal 3 Juli tahun 2022. Khotbah saya pertama kali di tempat ini adalah dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Saya ingat betul. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7 ini. Dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, kamu bertambah teguh. Kalimat ini merupakan kalimat yang menunjukkan sebuah progres atau pertumbuhan atau peningkatan. Menjadi orang percaya, lalu menjadi orang percaya yang seperti apa? Yang berakar di dalam Kristus. Tidak hanya berakar, tapi dibangun, bertumbuh. Bukan hanya itu, tetapi makin teguh, makin kuat. Bapak Ibu Saudara, kapasitas rohani kita harus semakin tinggi. Nah, ini perlu menjadi pergumulan bersama dan kerinduan bersama, bahwa tahun ini saya harus semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tahun ini saya harus semakin dewasa dalam Tuhan. Pertumbuhan fisik kita kan setiap tahun bertumbuh Bapak Ibu. Setiap tahun kita ulang tahun, benar ya? Dan umur kita bertambah. Itu terjadi, siklus ini setiap tahun ada Bapak Ibu. Tetapi pernahkah kita juga berpikir seperti halnya fisik kita bertambah, bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah juga bertambah? Nah, kalau kita nggak pernah mulai berpikir tentang hal ini Bapak Ibu Saudara, saya khawatir banyak orang Kristen, banyak orang percaya itu tidak tahu posisi pertumbuhan imannya. Dan biasanya itu terbukti Bapak Ibu Saudara ketika masa-masa sukar itu datang. Dalam keadaan-keadaan sukar itu menjadi masa-masa sulit itu seringkali menjadi ujian sebagai gambaran tentang sejauh mana atau sedalam apa kekuatan iman kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadikan momen tahun ini untuk kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Sampai sini ada amin? Tahun baru ganti, ada haleluya? Haleluya gitu. Kan biasa amin doang kan? Sekarang tambahin haleluya. Amin, haleluya? Nah gitu. Musim baru tambah. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 14 dan 15, perhatikan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Salah satu hal yang menjadi penting kenapa pertumbuhan rohani kita harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan iman kita, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Makin maju dunia ini, makin bertambahnya tahun dalam dunia ini, musim yang terus berganti ini Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang perlu kita waspadai, bahwa keadaan dunia itu tidak tambah baik.
Salah satu indikasi ketidakbaikan yang ada adalah munculnya banyak sekali hal-hal yang menyesatkan. Tanpa iman yang kuat, tanpa pemahaman yang benar tentang kebenaran, Bapak Ibu Saudara, saya khawatir kita jadi orang yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang dikatakan Alkitab hari-hari ini makin digenapi. Yesus pernah berkata, nanti kalau Anak Manusia itu datang, akan datang juga penyesat-penyesat. Mereka seperti serigala berbulu domba. Dan kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara untuk mulai memilah-milih gitu ya. Makanan rohani apa yang harus masuk ke dalam telinga, hati dan pikiran kita. Kita harus mulai selektif. Kalau saya umpamakan seperti badan tubuh kita ya. Sekarang ini lagi tren medical check up. Dikit-dikit medical check up, bener? Cek kesehatan tubuh, gula darah, kolesterol gitu ya. Sampai ada istilah kolesterol dan gula darah itu cuma ada di lab. Tapi kalau di jajanan nggak ada apa. Di tongseng nggak ada tongseng. Itu cuma ada di lab. Maksudnya begitu masuk lab baru tahu, ya ampun kolesterolnya baru tahu dia. Tapi waktu makan tongseng lupa nih. Kalau kita mulai cek, lalu kita mulai dapat jangan makan ini, lalu kita mulai ikuti pantangan itu ya, kita kurangi gula, kita kurangi minyak, kita kurangi garam dan lain sebagainya. Lalu kita mulai memilih makanan-makanan sehat. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali ini kan muncul vegetarian, makanan sehat. Kita mulai memilih-milih untuk menjadi kesehatan badan kita. Kita mulai pilih makanan. Oh, saya mesti kurangin ini, saya kurangin ini. Ini kita lakukan dalam rangka menjaga metabolisme tubuh kita jadi baik. Kita menjaga agar kehidupan kita lebih sehat. Demikian pula dengan hal-hal yang sifatnya rohani harusnya. Kita mulai harus meningkatkan daya kemampuan kita untuk bisa memilih ajaran yang mana yang harus saya jadikan dasar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa saja bicara tentang hal-hal yang baik, tentang kebenaran firman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih perhatikan lagi pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan. Apakah ini murni ajaran Alkitab? Ini adalah pengajaran yang membuat engkau bertumbuh, engkau makin mengasihi Tuhan, engkau mau hidup dalam kebenaran, atau hanya sekedar saja? Yang saya khawatirkan banyak gereja lebih ikut tren dunia. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang disajikan dalam pelayanan itu bukan hal-hal yang sifatnya membawa orang makin kepada Tuhan, tetapi makin nyaman ada di sini, ada di dunia. Dan saya khawatir Bapak Ibu Saudara, itu bisa meninabobokan atau bisa membuat kita nyaman, lupa, atau membuat fokus kita tidak kepada kekekalan yang Allah siapkan, tetapi justru kepada hal-hal yang lain. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa iblis juga bekerja di akhir zaman untuk merebut Bapak Ibu Saudara masuk dalam kegelapan? Paulus pernah berkata begini, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara, gak heran, mohon maaf, ada pendeta yang mirip stand up comedy. Khotbahnya lucu doang Bapak, ketawa aja kita. Pertanyaan, ini khotbah apa? Nggak tahu. Yang penting gua ketawa. Maaf Bapak Saudara, kalau mau datang ke gereja cuma mau ketawa-ketawa doang, nonton aja itu TV, banyak acara-acara yang lucu-lucu. Kompas TV kan ada channel komedian, ya Bapak Saudara. Terus Sule dan lain-lain, nonton aja, ketawa lah pasti. Mereka lucu-lucu, bikin parodi. Tapi kita datang ke gereja bukan untuk ketawa-ketawa Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke gereja
untuk terima firman, untuk makan makanan rohani. Penulis surat Ibrani pernah memberikan satu nasihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14. 5 ya. Boleh itu bisa mundur ke berapa ayat? 11 ada nggak? Coba 11 mungkin. 11 mundur dulu. Ini Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Jadi dari 11, 12, 13 sampai 14 ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kenapa? Kamu telah lamban dalam hal mendengarkan ya. 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu nih, dari lamanya kamu jadi orang Kristen, dari sudut waktu mungkin Kristen dari lahir, sudah seharusnya menjadi pengajar. Bukan hanya sekedar bisa ngajar, tapi tahu kebenaran, prinsip-prinsip yang penting harusnya kita tahu. Nggak perlu lagi kita diajar. Kamu masih perlu diajar asas-asas pokok dalam pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan apa? Makanan keras. Next. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, dari sisi waktu harusnya kamu itu jadi orang yang sudah bertumbuh. Ayat 15. Tadi ayat 15. Ayat 15 enggak ada. Oh iya, salah lihat dong. Saking semangatnya. Kalau kata penulis Ibrani, dari sisi waktu harusnya kamu udah bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita jangan menyia-nyiakan musim demi musim yang sudah lewat, tahun demi tahun yang sudah lewat. Harusnya posisi Bapak Ibu Saudara mungkin harusnya sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Tetapi ternyata kenyataannya masih banyak juga orang-orang percaya yang masih perlu susu, masih demennya susu, Bapak Ibu Saudara. Kalau anak bayi ya, itu makannya masih bubur bayi. Itu masih masuk akal, wajar. Tapi kalau udah 30 tahun doyannya makan bubur bayi, kan udah aneh, Bapak Ibu Saudara. Orang kita mau udah makan rendang, nasi rendang, nasi kikil, dia masih makan bubur. Nggak mungkin. Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kita mulai coba pikirkan, harus lebih sungguh lagi memilah-milah apa yang membuat makanan rohani ini jadi baik. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, saya berupaya betul untuk benar-benar mengajar di tempat ini kebenaran. Makanya Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kita agak selektif. Kita nggak kayak gereja lain yang undang pendeta-pendeta lain. Bukan karena macam-macam, bukan. Tapi karena kita mau menyeragamkan. Kita punya satu prinsip pertumbuhan rohani yang berbeda. Karena kita punya arah yang jelas, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau melewatkan tahun-tahun hidup saya atau tahun-tahun pelayanan saya begitu saja. Kita satu saat akan bertanggung jawab kepada Tuhan dalam kekekalan. Dan yang paling penting buat saya adalah membawa Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, mengarahkan Bapak Ibu Saudara ke langit baru, bumi baru, hidup dalam kekekalan, apa yang Tuhan sudah janjikan di depan. Kita sampai kepada tujuan itu. Makanya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, Bapak Ibu Saudara. Makin kemari angin pengajaran makin bertambah. Dengan hari ini Bapak Ibu Saudara mau dengar khotbah apa saja ada kok di YouTube. Mau dengar siapa aja ada kok di YouTube. Mau dengar pengajaran apa juga ada. Dan itu hak Bapak Ibu Saudara, silakan pilih. Tetapi saya akan memilih untuk bertumbuh dalam kebenaran. Dan kita mulai menangkap, Bapak Ibu Saudara akan bisa menangkap orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk mengajar Bapak Ibu Saudara untuk makin mengasihi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kalau ini ukuran saya nggak pakai kepada siapapun ya, tapi ini yang saya pahami dan saya tahu. Kalau seorang hamba Tuhan, dia melayani dan dia tidak punya kerinduan untuk pulang ke surga, untuk nggak punya kerinduan untuk memindahkan hati ke sana, pasti pelayanannya beda. Saya nggak masuk menghakimi siapapun. Dia nggak akan takut Tuhan. Jadi kita jangan tertipu. Makanya lihat apa yang dia bicarain, nggak jauh-jauh daripada apa? Uang, mamon. Nggak jauh-jauh dari apa? Kekayaan. Dan semua ini untuk nyaman ada di bumi. Saya nggak salah Bapak Ibu Saudara. Kita pun mau diberkati. Saya pun berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Bukan hanya diberkati, berlimpah berkatnya. Tetapi saya tidak mau Bapak Ibu Saudara binasa hanya karena berkat. Dan itu banyak kejadian Bapak Ibu Saudara. Orang terlena dengan dunia. Tuhan Yesus sendiri berkata, hati-hati dengan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes dikatakan apa yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti merindukan pertumbuhan ini dengan baik, dengan kuat. Doakan kami Bapak Ibu Saudara, doakan bersama-sama. Ini harus jadi doa kita bersama. Musim ini menjadi musim pertumbuhan rohani kita bersama. Amin. Tentu kapasitas kita, saya nggak ukur Bapak Ibu Saudara harus seperti Linda. Bapak Ibu Saudara punya target dan kapasitas masing-masing, lakukanlah. Apa yang Bapak Ibu Saudara ingin capai, capaikanlah. Tapi jangan lupa capailah target-target rohani kita. Jangan lupa itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang membawa kita kepada kekekalan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tahun ini ada satu penekanan yang penting, itu ketika kita bicara soal kekudusan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Salah satu tantangan Bapak Ibu Saudara dalam dunia yang makin maju ini adalah bicara soal kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kudus itu tidak bicara hal-hal yang mistik Bapak Ibu Saudara. Kudus itu adalah hal-hal yang real, yang nyata. Kudus itu bicara soal bagaimana Bapak Ibu Saudara mau selaras dengan firman Tuhan. Yang saya pahami demikian. Kudus itu bukan bicara soal baju putih, celana putih, jas putih. Bukan penampilan atau aksesoris, bukan. Kudus itu bukan bicara soal berapa lamanya Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen, berapa seringnya kita ke gereja, berapa seringnya Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa. Bukan sekedar bicara itu. Kekudusan bicara bagaimana hidup yang mau diselaraskan dengan firman, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau bahasa yang lebih sederhananya lagi, mau melakukan kebenaran firman. Sebab ketika kita melakukan kebenaran firman, firman itu akan menguduskan kita. Itu proses. Itu proses. Kekudusan Bapak Ibu Saudara bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selaras enggak dengan kebenaran firman. Karena tanpa ini Bapak Ibu Saudara, kita akan hanya sekali lagi akan menjadi orang percaya yang tidak bertumbuh. Tapi kita harus mengejar kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kita berkata tanpa kekudusan nggak ada yang bisa lihat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai memperhatikan bagaimana hidup kita yang sesuai dengan pikiran Tuhan, atau sesuai dengan kebenaran yang firman Tuhan yang mau kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Ini hati kita harus kudus Bapak Ibu Saudara. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Hati harus diberesin. Jangan lagi ada hal-hal yang pahit dalam hati. Harus diberesin, harus dibuang, harus disudahi, harus di stop. Jangan lagi disimpan. Pikiran juga harus kudus Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita juga jangan terdistrak dengan hal-hal duniawi. Ini juga kita harus berpikir
sesuai dengan kebenaran firman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yang paling gampang itu dipengaruhi oleh kuasa gelap itu cuman hati dan pikiran. Kalau nggak hatinya disentuh, pikirannya diganggu Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus memikirkan, kata kita pikirkanlah yang baik, perkara-perkara yang di atas. Pikiran ini harus juga kudus. Terus mulut kita juga harus kudus nih. Kudus dalam arti kata yang keluar dari mulut kita juga harus dipertimbangkan. Sampai sini ada amin ya? Yang keluar dari mulut ini harus dipertimbangkan. Jadi yang suka marah, kalau marahnya ngomong kebun binatang gitu ya, jerapah lo gitu. Kan kebun binatang kan ada jerapah. Gajah gitu. Yang ada di kebun binatang aja dah, apa tuh? Kalau maunya terlalu kasar. Tapi ada wujud. Jerapah ada di rumahmu ya? Oh iya. Itu harus mulai dipikir. Bapak Ibu Saudara, ada tips yang penting, tips penting. Before you speak, think. T itu true, bener enggak? Jadi sebelum kita ngomong, kita mesti cek nih yang mau saya omongin fakta atau enggak. Atau cuman saya dengar sih. Kalau yang cuman saya dengar belum jelas, belum dari sumber yang tepat, gak usah lagi omongin. Nanti jadi apa? Ini pura-pura gak tahu apa gimana sih? Jadi gospel. Jadi gosip. Jadi true, bener gak nih? Biasain Bapak Ibu Saudara. Jangan dekat, belum tahu kebenarannya udah langsung dibeberkan begitu. Tunggu dulu. Ini yang mau saya ucapin harus kata-kata yang benar. R, H ya, TH, H, helpful. Yang saya omongin ini harus kata-kata yang membantu orang, yang membangun. I, inspiring. Juga emang inspirasi orang. Jadi kalau kita ngomong, usahakan kata-kata kita itu membuat orang jadi terinspirasi, bukan makin down. N, necessary. Penting nggak? Penting nggak saya ngomong begini? Seberapa penting kata-kata saya ini keluar dari mulut saya? Tapi kalau nggak penting, jangan. Tetangga kita baru beli TV baru. Makanya saya lihat di depan tuh datang yang nganterin, gede banget. Penting nggak nih ngomong begini? Apa faedahnya? Gak ada, gak usah. Cukup tahu aja, TV baru. Udah stop. Jangan nanti belanja ke tukang sayur. Tahu nggak? Beli TV baru lo, ngutang kali ya. Nah, tambahin ngutang lagi. Padahal kan kita nggak tahu dia belinya beneran ngutang apa enggak, kita nggak tahu. Tapi jangan. Utang kali ya, kan dia biasa. Udah itu jadi pintu masuk nih. Kalau udah penting, udah. Penting yang ngomong begini. Kak tuh yang baik, sopan. Jadi before you speak apa? Think, pikir. Kata-kata kita harus kudus Bapak Ibu Saudara, dan kita harus biasakan begitu dalam pelayanan. Begitu dalam gereja, begitu dalam masyarakat, begitu dalam berumah tangga, begitu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal yang seperti ini dulu. Waktu mau ngomong, jaga dulu. Kekudusan itu menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Dan dalam kesempatan ini saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam kekudusan. Salah satu hal yang Bapak Ibu Saudara akan saya jadikan poin dan penekanan dalam tahun ini adalah kekudusan ini dalam hal apa? Kita lakukan dari hal yang sederhana. Berdoa. Saya mengajak semua berdoa. Ke depan semua saya ajak doa. Ke depan pelayan-pelayan Tuhan saya ajak berdoa. Karena kita melayani pekerjaan Tuhan. Ke depan saya ingin aktifkan ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama mendukung. Sebab tidak ada Bapak Ibu Saudara hal lain yang ingin kita bagikan kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Tidak ada orang yang kudus, tidak tanpa kekudusan nggak mungkin bisa
berjumpa dengan Allah. Maka kita yang mengusahakan Bapak Ibu Saudara untuk menjaga kehidupan kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya rindu sekali Bapak Ibu Saudara. Karena ini menjadi musim yang baru dari kita. Kita harus merubah cara-cara kita yang lama. Secara khusus poin ini, saya nggak minta Bapak Ibu Saudara aneh-aneh yang lain-lain. Saya nggak minta yang sulit-sulit dari Bapak Ibu Saudara. Saya mulai dari yang sederhana dulu. Mari kita berdoa 1 jam saja. Setiap hari Rabu kita datang doa 1 jam saja. Secara khusus kita yang melayani pekerjaan Tuhan, 1 jam aja doa. Supaya itu menjadi gaya hidup kita. Cara kita melayani dengan baik. Yang ketiga, ini menjadi tahun atau musim di mana hidup kita Bapak Ibu Saudara menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan secara khusus untuk mengabarkan Injil. Saya rindu tahun ini menjadi tahun pertumbuhan, bukan pertumbuhan rohani, juga pertumbuhan Bapak Ibu Saudara dari gereja ini dari sisi jumlah orang-orang yang dimenangkan. Itu pun saya rindukan Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan secara kuantitas, kita bawa orang-orang yang belum percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memang mengirimkan orang-orang itu, kita harus siap. Kita harus siap melayani mereka. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kesiapan kita? Kalau Tuhan mengirimkan orang-orang datang ke tempat ini, jangan sampai mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari kita. Jangan sampai mereka tidak menemukan Tuhan di sini, karena kita tidak menyelenggarakan dengan baik. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita menjadi terang, kita bisa membagikan Tuhan kepada orang lain. Dan saya rindu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satu hal yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara, yang ini juga saya sedang kumpulkan. Mungkin kita bisa menjadi berkat dengan orang lain lewat hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tahun ini saya punya kerinduan untuk mengembangkan pelayanan secara khusus dari media. Kita mau mengaktifkan media. Nah, kemarin saya bicara-bicara dengan beberapa teman di sini, ya, Bapak Ibu Saudara, yang saya ajak terlibat dalam pelayanan untuk mengembangkan pelayanan media, dan saya ingin Bapak Ibu Saudara mendukung pelayanan ini. Dan saya berusaha untuk ke depan kita akan melayani secara media. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa membantu follow, apa tuh namanya? Follow, subscribe, dan like, lalu share. Ya, makanya kita mesti bikin yang terbaik. Kalau kita bikinnya baik, kita bisa bagikan ke orang lain. Nggak perlu orang itu datang ke gereja kita. Kalau dia mau datang, ya itu urusan dia. Tapi setidaknya kita jadi membawa pengaruh yang positif di media sosial. Itu cara kita mengabarkan Tuhan, cara kita menginjil. Tidak hanya bicara soal bagaimana mereka bisa datang, tetapi bagaimana kita mempengaruhi, memberikan dampak, impact secara positif. Pagi-pagi Bapak Ibu Saudara repost, mungkin postingan dari renungan. Ke depan kita persiapkan dengan baik, taruh di medsos Bapak Ibu Saudara, biar teman Bapak Ibu Saudara lihat. Jangan cuma lihat curhatan kita Bapak Ibu Saudara, atau omelan-omelan kita di media sosial, tetapi melihat kata-kata firman, lihat pelayanan, ya. Kalau YouTube kita juga bagus Bapak Ibu Saudara, ke depan kita rapiin, khotbah-khotbah yang disampaikan juga memang khotbah-khotbah yang baik. Kita bagikan, taruh, kita kirim ke banyak orang supaya mereka bisa mendengar kabar baik juga. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung bersama-sama ya. Dan memang ke depan Bapak Ibu Saudara, saya mau jadiin Instagram itu menjadi salah satu alat ya, komunikasi. Bahkan jadwal-jadwal, nanti link-link doa, walaupun saya bagikan juga di grup, tetapi Bapak Ibu Saudara siapa yang mau ikut juga bisa lihat di situ. Mulai aktif main media sosial misalnya ya. Dan itu bisa gampang sekali menjangkau banyak orang lain Bapak Ibu Saudara.
Ya kita berdoa Bapak Ibu Saudara, karena memang kita ingin memakai peluang ini untuk kita layani, tentu dengan kapasitas kita Bapak. Dan saya bersyukur sekali ada orang-orang yang Tuhan kirim ke tempat ini yang mau melayani bersama-sama. Ya saya bersyukur, saya percaya itu tidak kebetulan. Tuhan mengirim orang-orang yang juga punya hati melayani Bapak Ibu Saudara. Nah, yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, ini khotbah saya makin kemari makin lama nih Bapak Ibu Saudara. Awal tahun ini saya khotbah lama. Saya biasanya khotbahnya jarang lama. Kenapa kali ini lama ya? Tapi nggak apa-apa, ini kan musim baru. Saya khotbah akan lebih lama dari ini. Harus lebih kuat bertahan. Enggak ya, Bapak. Memang kebetulan poinnya mau saya bagikan. Kita harus pakai kirbat baru. Ya, Matius pasal 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dari kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kirbat baru Bapak Ibu Saudara ini merupakan sebuah figuratif. Kirbat itu adalah alat minum, botol minum sebenarnya, yang dulu dibuat dari kantong kulit. Kalau isinya anggur biasa dia akan memuai. Nah kulit itu cuma memuai sekali Bapak Ibu. Setelah itu nggak akan memuai lagi. Jadi kalau dia masuk anggur baru lalu dia memuai, dan setelah itu nggak bisa diisi anggur lagi. Kalau diisi lagi anggur yang baru itu akan memuai kembali dan kapasitas kantong kulitnya sudah nggak bisa memuai 2 kali. Jadi akan pecah. Maka anggur yang baru harus di kantong yang baru juga. Nah Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa nerima berkat baru dari Tuhan kalau masih ada yang lama dalam hidup kita. Hal-hal yang lama dalam hidup kita. Sama seperti botol, Bapak Ibu Saudara nggak bisa isi dengan hal yang baru kalau botolnya masih penuh. Maka itu harus Bapak Ibu Saudara kita tanggalkan lebih dahulu. Tentu ini tidak bicara lagi hal-hal yang sifatnya jasmani, tapi bisa bicara soal hal-hal yang rohani Bapak Ibu. Semua hal-hal yang tidak perlu ada dalam hati pikiran kita, buang. Supaya Tuhan bisa isi yang baru dan bersih. Semua yang dari dunia, buang. Supaya apa yang dari Allah bisa masuk dalam hidup kita. Kirbat baru juga bicara tentang cara baru yang kita lakukan. Kita jangan pakai pola-pola dunia, kita harus pakai pola-pola Tuhan. Kita harus memulainya, Bapak Ibu. Memulai pola-pola yang baru bersama dengan Allah. Saya mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang makin kemari Bapak Ibu Saudara, kita harus akan lebih selektif, lebih lagi serius dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kita harus punya kirbat baru. Kita harus punya kirbat baru. Bapak Ibu Saudara, saya itu punya keyakinan dan kepercayaan berkat Tuhan itu besar. Amin ya Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu besar, dan saya percaya Tuhan menyertai pelayanan di tempat ini. Tetapi kita nggak bisa terima berkat Tuhan kalau kita masih pakai kirbat lama. Tuhan menyiapkan anggur yang baru buat kita. New season yang baru buat kita. Tapi kalau kita masih pakai kirbat lama, Bapak Ibu, kita nggak bisa menampung hal baru dari Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berubah. Kita harus punya komitmen yang lebih sungguh. Kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kita harus melayani pekerjaan Tuhan lebih sungguh dan menyelenggarakan pelayanan dengan lebih sungguh lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai pelayanan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya juga rindu Bapak Ibu Saudara mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan kirimkan orang-orang yang dengan setia melayani, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita sama-sama memiliki beban yang sama di musim yang baru ini, untuk kita
lebih baik lagi, bertumbuh dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling prinsip saya ulangi Bapak Ibu Saudara, tahun ini kita mau bertumbuh secara rohani. Yang setuju bilang amin. Kita mau hidup dalam kekudusan, amin. Kita mau bawa jiwa, amin. Dan kita harus punya kirbat yang baru. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama supaya kirbat kita baru, kita menikmati anggur yang baru dari Tuhan. Biarlah kebenaran ini atau firman ini jadi fondasi dasar kita di dalam tahun yang baru ini. Masuk tahun yang baru, musim yang baru dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan perjamuan kudus. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Tuhan, kami rindu firman yang ini dibagikan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, kami rindu kirbat yang baru dalam hidup kita, dalam hidup kami dan dalam gereja ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menyediakan anggur baru bagi kami. Kami mau menerima anggur baru. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Tidak kebetulan di awal tahun ini Tuhan, kami mau beribadah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati roti dan anggur lambang tubuh dan darah-Mu, sehingga setiap kali kami memakan dan meminumnya menjadi kebaikan bagi kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Dan biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin menghargai pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Setiap kali kami makan roti dan minum anggur, kami boleh mengingat betapa besarnya kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau sia-siakan hidup kekal yang Tuhan berikan, dan kami mau hidup dalam kebenaran Allah. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat Bapak Ibu Saudara roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita dan kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah. Haleluya. Terima kasih. Hallelujah.
bawah tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang memerintah segala sesuatunya. Hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengawali tahun ini, kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami sepanjang tahun ini, dan berkat Tuhan menyertai kami. Pagi ini turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga, memelihara dan menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.